Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1504 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh semua orang yang mengaku orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Wujud sikap kita sebagai orang yang takut akan Tuhan adalah hidup dalam ketaatan. Taat pada perintah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan kita satu teladan yang luar biasa tentang ketaatan. Tuhan Yesus taat sampai mati. Amin. Karena itulah kita yang menjadi pengikut Tuhan Yesus harus hidup taat seperti Tuhan Yesus. Dia taat sampai mati. Demikian juga saudara dan saya harus hidup taat sampai mati. Amin. Haleluya. Kekristenan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan, itu ibarat masak sayur tanpa garam. Hambar, nggak ada rasanya, saudara. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan, yang ditandai dengan rasa takut melakukan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan penuh komitmen kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menuntut Tuhan untuk memberkati kita. Kita memaksa Tuhan untuk menggenapi janji-janji firman Tuhan kepada kita. Tetapi kita sendiri tidak konsisten dengan komitmen kita taat di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita seperti itu? Kita memaksa Tuhan memberkati kita, menggenapi janji-janji Tuhan, sementara kita sendiri tidak taat. Seringkali Tuhan mengizinkan masalah terjadi pada kita sebagai bagian dari proses pendewasaan iman kita. Namun, tidak sedikit juga masalah kita alami akibat dari ketidaksungguhan kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan ada masalah supaya kita betul-betul hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik.
Hidup takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membuka dalam Alkitab, saudara, kita belajar di sana ketika Nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan itu taat, maka berkat Tuhan mengalir, memenuhi dia. Amin. Tapi ketika dia tidak taat, ada sanksi, saudara. Ada konsekuensi karena ketidaktaatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, sederhana. Belajar dari sekarang, belajar taat. Amin. Belajar hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 1. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Saya pastikan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Berarti mereka yang tidak hidup takut akan Tuhan, hidup mereka tidak akan berbahagia. Hidup mereka tidak akan diberkati. Amin. Dengar baik, kalau saudara mau hidup saudara berbahagia, sederhana. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan. Amin. Ada banyak orang yang hidupnya berkelimpahan. Tapi sayang, hidup mereka tidak berbahagia. Ada orang yang hidupnya sederhana tapi bahagia, saudara. Ini menandakan bahwa status tidak menjamin kita menjadi orang yang berbahagia. Ada orang yang tadi kaya raya tapi suaminya punya istri di mana-mana. Kaya raya tapi suka pukul istrinya. Kaya raya tapi hasil korupsi. Saya mau tanya, Pak, Bu, apakah saudara bahagia dengan keadaan seperti itu? Kaya raya tapi nggak bahagia. Pasti tidak, betul? Keluarga yang tidak hidup takut akan Tuhan, mereka tidak akan menjadi keluarga yang berbahagia. Sampai kapanpun tidak akan bahagia. Keluarga mereka bukan bahagia, tapi sedang ada dalam bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda juga orang yang hidupnya sederhana. Pas-pasan, tapi keluarga ini hidupnya takut akan Tuhan. Mereka rajin beribadah dan melayani Tuhan. Mereka makan kadang hanya dengan sambal, tapi mereka betul-betul menikmati kebersamaan mereka dengan sukacita sambil suap-suapan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, keluarga mana yang berbahagia? Apakah keluarga yang kaya raya itu atau keluarga yang sederhana tadi? Saya percaya, keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati, adalah keluarga yang sederhana tadi. Betul? Kenapa keluarga yang sederhana ini, yang hidupnya berbahagia, lebih diberkati? Karena mereka hidup takut akan Tuhan. Amin. Itu kuncinya, hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau suami hidup takut akan Tuhan, dia pasti akan mengasihi istrinya. Haleluya. Dia tidak akan mengkhianati istrinya, apalagi sampai menyakiti hati dan perasaan dari pasangannya. Tidak akan mungkin. Karena apa? Dia hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan istri yang takut akan Tuhan. Saya percaya istri yang takut akan Tuhan adalah istri yang tunduk hormat kepada suaminya. Amin. Sehingga kalau kita satukan suami dan istri yang takut akan Tuhan, itu akan menjadi keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan buat kita, kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup kita akan berbahagia. Karena Tuhan akan memberkati orang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini katakan, kita akan diberkati, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan buat kita beruntung dan berhasil. Amin. Firman Tuhan ini juga katakan, istri kita akan seperti pohon anggur yang subur. Artinya istri kita akan melahirkan anak-anak yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Suami adalah kepala tubuh. Suami yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Ketika suami diberkati, istri dan anak-anak juga pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Dengar baik firman Tuhan ini. Kalau kita hidup takut Tuhan, sepanjang hidup kita akan berbahagia, saudara.
Tuhan akan memberi kita umur panjang dan akan melihat anak cucu kita bahagia karena kita diberkati Tuhan, karena hidup kita hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang berbahagia menurut firman Tuhan ini? Mereka yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Orang yang hidup takut akan Tuhan, usaha pekerjaannya pasti diberkati Tuhan. Keluarganya pasti diberkati Tuhan. Sehat selalu, umurnya ditambah-tambahkan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kuncinya hidup TAAT. Hidup takut akan Tuhan. Amin. Saya percaya orang yang hidup takut akan Tuhan, TAAT tadi, pasti dia akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau berbahagia? Sederhana. Hiduplah TAAT. Hidup takut akan Tuhan. Hidupmu pasti diberkati. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Terobosan di dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Hidup dalam ketaatan. Di saat saudara taat, saudara akan diberkati. Bukan hanya saudara mengalami, merasakan berkat itu. Tapi anak cucu saudara diberkati Tuhan. Karena hidup saudara, hidup TAAT tadi. Takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat menegur kami. Mengajarkan kepada kami supaya kami hidup takut akan Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Mereka takut berbuat dosa. Mereka hidup dalam ketaatan. Sehingga sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, keberuntungan, keberhasilan, Tuhan alirkan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan berkati semua pendengar, baik dalam masa muda mereka, mereka yang sudah berkeluarga, rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, berkati bangsa kami, pemerintah yang ada di dalamnya, seluruh rakyat Indonesia, Tuhan melawat, biarlah yang terjadi di negeri kami, pertobatan massal. Bapa di surga berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik pembina, pengurus, dan seluruh anggota, beri kami satu hati untuk melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan berkati semua mereka yang sudah mensupport pelayanan ini. Melalui doa daya dana, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa WA Japri, nomor WA saya di 081 337
491-360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani pelayanan konseling, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor call center 081-9130-1583 kali. Haleluya. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menjadi bagian di dalam pelayanan ini, saudara mau mendukung dengan doa, daya, dan dana, saudara bisa menghubungi saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mendukung pelayanan ini, saudara sudah menjadi bagian di dalam pemberitaan kabar baik bersama dengan saya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.